Shalom Jemaat GBI Jerusalem, Alkitab Suara hari ini terdapat dalam Ester pasal 6-10. Ester pasal 6. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresai, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus, dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Teresai istrinya dan kepada semua sahabatnya
apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seresai istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Ester pasal 7. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak, laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Ester pasal 8. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia.
Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman telah ku karuniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, dituliskan surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada setiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus, dan dimeterai oleh cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan, yang tangkas yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama, di segala daerah Raja Ahasuerus, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu.
atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertepik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang-orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Ester pasal 9. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasuerus untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi, karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya, mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waisata, ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester, sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka, dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian,
Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi, orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, setru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni Uni, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu, dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap tahun, di dalam tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka.
Lalu Ester, sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasuerus dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester, sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Ester pasal 10. Maka Raja Ahasuerus mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasuerus, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak anak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya.